kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Sudah hadir Irma Huta Barat dan Dr. Tompi di studio. Yeay. Apa kabar Inang Irma? Kabar baik, alhamdulillah. Selamat malam. Apa kabar Dr. Tompi? Alhamdulillah baik. Selamat malam. Terima kasih loh kita ajak begadang dulu di sini ya. Oke, Inang Irma, kalau kita bicara soal 100 musisi Hill Sumatera Charity Concert, ini sebuah konser amal yang luar biasa. Inang, bagaimana Anda melihat peran musik dalam menggerakkan solidaritas nasional di tengah bencana sehingga terciptanya 100 musisi Hill Sumatera Charity Concert yang akhirnya bisa terwujud? Iya, saya pikir itu memang mestakung ya. Jadi saya, Kadri dan Tompi itu ngobrol 2 minggu lalu. Terus kita bikin. Dan Kadri dan Tompi yang urus musisi. Oke. Lalu pada waktu itu juga Tompi menyediakan tempatnya, T-Space. Jadi kita bisa secara cepat itu pada waktu tanggal 7 Desember langsung bikin konser yang pertama di T-Space di tempatnya Tompi. Nah, karena tempatnya sudah tersedia, lalu juga musisinya dihubungi oleh mereka berdua. Kita bagi tugas, jadi saya yang menghubungi patron, kita cari patron. Lalu kita juga pada waktu itu belum ada bentuknya ya, Tom ya. Belum ada bentuknya, pokoknya kita bikin sesuatu gitu. Nah, memang ternyata musisi itu cepat sekali. Teleponin Tompi bilang oke, diteleponin Kadri bilang oke. Jadi dalam sekejap tuh terkumpullah 100 musisi itu. Wow. Iya, lalu di tempatnya Tompi waktu pertama kali itu dibuat sore hari. Sore hari dan lumayan malah 15 M-nya terkumpul di situ ya. 15 miliar. Total sekarang yang terkumpul 17,1 miliar rupiah. Luar biasa. Iya. Tapi kan yang terlibat tidak hanya musisi ya, Inang ya. Iya, banyak yayasan. Bagaimana cara Anda dalam membangun dan mengelola kolaborasi yang begitu luas dalam waktu yang sangat singkat? Saya pikir ini karena bencana ya. Jadi semua orang tuh sigap dan semua orang bersedia untuk ikut. Gitu. Lalu kita mengajak tentu saja yang sudah ada di sana, ada Yayasan Merah Sumatera, ada PMI nanti, lalu ada juga Akbar Tanjung Institute dan Save the Children. Lalu ya ada Visi juga Arman Maulana dan ada grup musisi memang ya di mana Tompi dan Kadri ada di dalamnya. Jadi itu membuat semuanya menjadi mudah. Ada penari juga. Kita waktu di tempatnya Tompi ada tari Aceh ya, Tompi ya. Jadi sebenarnya bukan cuma musisi ya. Iya, MC ya. MC. Nah, ceritain tentang MC di MC juga ada. Jadi kita waktu itu nggak pengen, nggak cuma mau ada musiknya aja, maunya ada sesi ngobrol agak dalam supaya mengangkat satu bencana yang terjadi ini di luar urusan ketidakenakannya ya. Juga ada teguran Tuhan kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita pengen ngangkat untuk ngingetin, dan ini mudah-mudahan bisa jadi bahan mitigasi ke depan ya. Betul. Mencegah penghancuran hutan, penebangan pohon liar gitu. Jadi kerusakan lingkungan ini satu takdir Tuhan, yang kedua ada peran manusia yang juga semakin memperburuk keadaan gitu. Oke, Dokter Tompi dalam pidato di panggung ya, dokter bilang semangat solidaritas ini berkaitan dengan warisan mendiang Glenn Fredly. Bagaimana hal itu akhirnya mempengaruhi dan menginspirasi penyelenggaraan acara ini? Ya dulu tuh setiap kita ada masalah isu nasional lah ya, mulai dari bencana, mulai dari masalah Timor waktu itu segala macam, Glenn itu pasti yang pertama kali bergerak. Gitu, kita teman-teman musisi ya udah siap gitu. Nah sekarang kan dia udah nggak ada, jadi semangat itu akan menjadi, saya rasa apa yang dia kerjakan bertahun-tahun itu menjadi budaya sekarang di antara kita teman-teman musisi dan yang lain. Makanya nggak sulit gitu, nggak sulit menggerakkan musisi untuk hal yang memang kita semua yakinin benang merah ini adalah kemanusiaan gitu. Mengumpulkan 100 musisi itu bukan hal yang mudah loh.
Ya, ya dok. Sama sekali nggak ada tantangan. Mudah untuk hal beginian. Keren. Mudah untuk hal beginian karena di Gotong sini royong. urusan kemanusiaan tuh nggak ada urusan agama, nggak ada urusan bendera, nggak ada urusan kepentingan gitu. Maka semua cuma langsung cek jadwal. Oke, gue bisa jam sekian. Oke, gue bisa gitu. Jadi Anda melihat tanggung jawab moral dan sosial musisi yang terlibat ini udah nggak bisa Seandainya diragukan lagi. ya, seandainya mentalitas ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha, kebayang nggak setiap ada bencana negara aman banget. Saya agak menyayangkan tuh gini nih. Sekarang tuh begitu ada bencana lihat deh, Ferry dan teman-teman, banyak ya musisi, juga udah halayak kesana. awam yang lain menggalakkan penggalangan dana awam kan, lewat Kita Bisa dan lain-lain gitu. Terkumpul lumayan banyak gitu. Nah kita berharap sebenarnya gerakan-gerakan seperti ini ya menjadi semacam cambuk lah buat company-company besar buat ikutan gitu. Ya. Kalau company-company besar, satu company aja 500 juta. Semiliar. Saweran. Ada berapa juta company sih di Indonesia ini, masa sih nggak mau gitu. Kan ini bisa dipakai sebagai satu, akan jadi pengurang pajak mereka juga karena bisa masuk laporan tahunan. Jadi semua company kan juga punya kewajiban CSR kan. Itu juga bisa dipakai ini sebagai jalurnya. Jadi alihkan aja dulu ke sini. Supaya penggalangan dananya bisa benar-benar solid, kuat dan bermanfaat. Karena saat ini Aceh, Medan, Padang, terutama Aceh nih saat ini ya, mungkin yang saya tahu nanti mungkin Ima bisa perkuat untuk urusan dua kota lain ya. Tapi di Aceh sendiri masalah itu nggak cuma masalah kelaparan. Masalah ngebersihin aja tuh udah bikin sakit kepala. Kalau dulu banjir yang datang air, sekarang banjir yang datang lumpur. Airnya udah nggak ada, lumpurnya tinggal. Mereka masih tetap nggak bisa masuk ke rumah. Dan buat ngebersihin itu nggak cukup sekop sama sendok buat ngangkat tanah-tanah itu. Jadi perlu alat berat. Nah alat berat infrastrukturnya udah rusak semua. Dan buat ngedatangin sana kan nggak murah ya. Iya betul. Gitu. Kalau ngedatangin mie instan bisa lah dilempar dari helikopter. Kalau alat berat nggak bisa. Nah itu dia kenapa saya rasa sangat penting saat ini yang kita kumpulin kemarin ada hampir 17 miliar sekian. 17,1 ya. Kemarin kita mikirin gimana caranya buat pompa air, buat listrik, Tenda. buat bantuan energi, tenda dan lain-lain. Nah, tapi ke depannya mudah-mudahan cukup juga buat ngegerakin alat-alat berat nih. Dan ini dananya pasti besar kan. Amin. Ya, Jadi kalau misalnya teman-teman yang terlibat yang punya company besar, ayolah jangan terlalu pelit loh. Ya. Iya. Jangan terlalu pelit gitu. Dan pemerintah juga harus satset dalam menyalurkan bantuannya. Ya pemerintah sebenarnya udah bergerak, mungkin informasi aja nggak nyampe atau memang nggak bergerak tapi informasinya nyampe. Saya nggak tahu juga tuh. Yang pasti saya rasa semuanya bergerak lah. Kita ngeliat positifnya aja, semua pasti bergerak. Tinggal sekarang semuanya kan harus bahu membahu ya. Saya rasa di fase sekarang lagi susah begini nggak ada gunanya kita saling sikut menyikut lah. Mendingan kita berkaca, lo udah ngapain gitu. Jangan cuma nge-tweet ngejelekin orang, lo udah ngapain. Oke. Melanjutkan tadi obrolan dengan Dr. Tompi, Inang, bagaimana memastikan donasi yang dikumpulkan ini disalurkan secara tepat sasaran bagi korban bencana di Pulau Sumatera? Iya, saya pikir kita juga sudah melihat ke sana ya. Saya sudah pergi sendiri ke sana. Oke. Jadi memang seperti apa kondisi di sana? menyedihkan karena memang orang-orang kehilangan rumah, kehilangan sawah, kehilangan ladang. Jadi ada kepala desa yang harus urus warganya, dia sendiri nggak punya rumah. Dia sendiri nggak punya, cuman yang nempel di badan saja. Gitu. Jadi kebayang nggak? Mungkin kita di sini tidak bisa membayangkan, tidak punya KTP, tidak punya ATM, tidak punya apa-apa. Yang ada itu hanya yang melekat di badan gitu. Jadi saya kesana ngelihat ke dapur umum, lalu ikut makan bersama para pengungsi. Nah, pengungsi ini kan juga jadi masalah. Karena kalau mereka kurang air bersih, maka akan terjangkit penyakit macam-macam. Lalu juga hujannya itu belum berhenti, Reza. Ini masih ya. Jadi waktu kesana itu pas mau menembus ke Tapanuli Selatan, itu jalannya putus. Jadi kita dikasih tahu sama Kapolres ini tidak bisa. Jadi kita udah jalan nih, terus tiba-tiba longsor lagi. Jadi kita mesti muter. Nah itu masih terjadi dan hujan masih terus datang. Banyak sekali ibu-ibu yang trauma. Begitu dengar hujan tuh dia langsung gemeteran karena kebayang nanti kesapu lagi rumahnya. Nah ibu rumah tangga itu dan anak-anak yang paling menderita sebetulnya. Karena dia ibu rumah tangga,
kerjanya tuh ngurus rumah tangga. Sekarang rumahnya nggak ada. Jadi dia yang biasanya ngurus anak, masak, apa segala macam itu di pengungsian itu membantu untuk meladenin yang lain. Tapi kan secara psikologis juga tidak boleh terlalu lama. Iya. Tidak diberikan hunian sementara atau huntap. Itu yang pertama. Nah, kemarin saya ke sana dengan Bupati Tapanuli Utara, JTP Huta Barat. Dia sudah menyediakan ada 5 hektar untuk huntara, ada 1 hektar untuk huntap gitu. Namun itu kan masih perlu waktu beberapa bulan, ya dong. Nanti begitu rumahnya sudah dibangun pun isinya apa? Ya. Karena mereka nggak punya apa-apa itu kita Rusak semua soalnya ya. habis, Iya. habis bukan rusak habis. Itu kayak di Aceh itu habis. rumah tinggal atap doang, bawahnya udah lumpur. Rata-rata. Dan Jadi Artinya perlu barang-barang direlokasi. iya, tidak semudah itu. Kadang-kadang orang di desa itu kemarin juga kita bicara soal itu. Karena tadi yang dibilang Tompi, kalau sudah sekali bencana, itu pasti nanti longsor itu akan datang lagi apabila tidak dimitigasi. Makanya kami juga memikirkan harus ada mitigasi. Ini juga kita mikir kalau seandainya dalam waktu 2-3 bulan ini masih belum terrelokasi, belum dapat huniannya, kan berarti bantuannya tuh harus sustainable, harus terus. Kadang-kadang nanti orang udah 2 bulan, 3 bulan lupa. Iya kan, lupa. Kita mau Ini panjang nih, ini perjalanan buat Masih nolongin panjang ya? Panjang. bisa setahun lebih kali ya Tom ya, kalau ngelihat dari Ya semua tergantung kerusakannya. dari gerak cepat dari semua pihak ya. Iya. Mulai dari pemerintah ya kita semuanya lah. Iya. Ya kalau bukan kita yang bergerak siapa lagi? Benar. Kalau bukan pemerintah dan kita awam masyarakat semua bergerak. Tapi sepakat sama Tompi gitu bahwa jangan hanya musisi ya kan, jangan hanya ada Ferry Irwandi aktivis, tapi pengusaha kan juga bisa kirim alat berat yang tadi Tompi bilang. Pengusaha yang punya alat berat kirim dulu dong ke Aceh alat-alatnya untuk membenahi itu kan tidak bisa pakai tangan. Ya. Jadi perlu alat berat. Mungkin pemerintah sudah, TNI sudah, Polri sudah. Tapi kan kita tidak bisa mengharapkan ke pemerintah semata. Ini kan urusan kita bersama. Pengusaha yang sudah mendapatkan banyak untung dari situ, pengusaha sawit misalkan, pengusaha-pengusaha yang Ya apalagi mereka sih. yang mendapatkan Apalagi- uang dari Apalagi Sumatera. kemarin saya nonton tadi pagi apa kemarin ya saya tonton Menteri Kehutanan sebut udah ada nama-nama yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan dan lain-lain ya. Harusnya langkah pertama itu bukan masalah hukumnya dulu nih. Suruh mereka beresin dulu Bantu. dong. Tuh, bantuin dulu tuh. Jadi masalah akut sekarang kan ngebantuin dulu. Nah, nanti tuh perkara hukum, perkara lain nanti enak aja. Ya hukum kan panjang tuh nyiapin berkas segala macam, ya nggak sih? Nah tapi yang pertama sekarang apa dari pemerintah harusnya nih tuh, semua PT-PT yang terlibat di situ Turun. sini duitnya beresin tuh, sini alat beratnya beresin gitu dong harusnya. Tindakan segera Iya dari dong. para Iya. pengusaha itu ya agar Kayak orang ketabrak, jangan dibahas dulu, urusan dulu ditolong dulu. Iya. Lagi celaka, ini kan lagi kecelakaan bencana namanya. Jadi ya saya pikir memang harus semua turun tangan sih. Dan yang penting untuk dipikirkan adalah bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi. ya. Dan Itu yang paling penting karena kalau dilihat sekarang kita ngelihat dari media, dari sosmed atau dari TV, waktu ke sana tuh rasanya beda banget Reza. ya. Jadi Inang tuh ke sana, pulang dari sana tuh Lebih buruk ya? aduh, Tom, pulang tuh nangis karena ada ibu-ibu ratusan duduk di depan pengungsian dengan mata yang kosong. They don't know what to do. Hanya mengharapkan bantuan, tapi kan kita merasakan secara psikologis dia kehilangan rumah, kehilangan ladang, kehilangan anak, ada yang kehilangan suami, terus sekolah-sekolah hilang semua, ketutup. Jadi kayak harus dari nol, bener-bener dari nol, Tom. Dari nol. Membangun kembali dari nol. Bahkan Dari sampai nol. sekarang juga ada informasi yang mengatakan bahwa sampai berhari-hari ada yang belum makan dan Nah, daerah- harus berjalan puluhan kilometer iya. Kalau untuk bisa mencari gue makan. ngeliat gini ya, kalau saya ngeliat gini ya, maksudnya sebenarnya ini kan bukan bencana pertama yang terjadi di negara kita yang besar ya. Ada tsunami dan lain-lain sebelumnya, tapi kok kita tuh nggak punya suatu pattern yang kayak apa namanya ya, kayak ini begitu bencana harus segera teng gitu, ya nggak sih? Oke.
Jadi maksudnya Jepang karena kayak misalkan tadi ya. Ima bilang, ini kan prosesnya sebenarnya ngeliputin banyak hal, nggak cuma masalah perut nih. Di saat yang bersamaan kita harus mikirin masalah pendidikannya iya. juga, trauma healingnya juga, Betul. semuanya terus buat menyelamatkan pekerjaan mereka ke depan Kesehatannya ya, juga, kesehatan iya. of Betul. course banyak elemen kan. Yes. Harusnya kan semua itu kalau misalnya kita udah punya grand design-nya nih, begitu ada kecelakaan, jebret udah ada tim ini, tim ini, tim ini. Iya. Nah, maksudnya posko-posko ini harusnya ada yang ngegerakin dong. Nggak mungkin awam. Kalau awam tuh pasti yang kelihatan depan mata aja. Sporadis ya. Nah, jadi maksudnya pemerintah tuh harusnya dalam hal ini BPNTB ya. Apa sih sebutnya? BNPB. Ya itulah pokoknya lah. Badan Nasional Namanya aja udah susah ya. BNPB. BNPB. Ya itulah pokoknya. Jadi harusnya mereka udah punya tuh grand design-nya. Ini gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat berita-berita kemarin ya mudah-mudahan salah beritanya. Poskonya aja, Pak, tenda rumah-rumah tenda aja baru datang beberapa saat sebelum presiden kunjungan. Gitu. Itu pun nggak ada isinya. Ya jadi saya rasa kita harus mulai berbenah lah. Ini jadikan pelajaran supaya to please the boss is enough. Ya jangan cuma please the boss gitu, ya To kan? help the people. Jadi yang penting yang ditolong itu yang masyarakat benerannya gitu. Oke. Bos kan cuma 2 jam situ, habis itu kan balik. Ya, artinya selain melalui konser Inang, apakah ada strategi atau program lanjutan nanti yang Anda rencanakan untuk mendukung pemulihan jangka panjang di wilayah terdampak? Oh iya, saya memikirkan bagaimana secara psikis ya ibu-ibu dan anak-anak yang terdampak itu, karena mereka pasti trauma dan itu perlu waktu ya kan, dan makanya kita kerjasama dengan Save the Children, dan ini kan Iluni UI juga ikut membantu kita dalam menampung uang dananya itu, dan juga kita mungkin akan deploy psikolog-psikolog ke sana, dokter-dokter untuk pergi ke sana, teman-temannya Dokter Tompi. Tapi itu memang rencana jangka panjang yang sekarang ini nih, karena masih banyak yang terisolir, masih banyak yang belum makan dan belum minum. Nah, betul. Harus ada mitigasi supaya mereka tidak jadi tambah sakit. Ada sakit kulit, ada sakit batuk, ada sakit diare di tempat pengungsian itu, karena airnya kotor, mereka minum air banjir. Ya pun, kalaupun ada PAM, saya lihat di Purbatua, di Tapanuli itu juga banyak yang terdampak ya kan. Makanya Aceh memang paling parah ya, seperti Tamiang ya kan, terus Bener Meriah. Namun bukan berarti yang di Tapanuli juga tidak parah. Jadi rumahnya itu sampai habis. Saya berjalan di atas titian di mana ada 21 orang tertimpa longsor, langsung meninggal seketika. Sebenarnya nggak cuma itu, saya dalam 2-3 hari terakhir tuh dapat telepon terus dari Sekda Aceh Utara sebenarnya. Jadi saya juga bingung menolongnya gimana. Ya karena mungkin mereka ngelihat kita bikin penggalangan dana, mereka pikir ada harapan. Oh, langsung kirim, nggak bisa kan, nggak gitu juga gitu. Karena kan dana yang terkumpul, kita membantu mengarrange pengumpulan dana, tapi yang menyalurkan distribusi segala macam kan memang harus yang paham ke lokasi dan sebagainya, supaya pertanggungjawabannya juga jelas gitu ya. Nah tapi dari informasi itu saya dapat di Aceh Utara sendiri, even yang area yang lebih bukan yang kalau kita lihat berita kan Tamiang segala macam tuh ya, itu yang udah pasti berat banget tuh. Even yang nggak terlalu berat pun masalahnya sama. Bener. Udah gitu yang lebih gila lagi apa coba? Sumbangan-sumbangan yang selama ini udah masuk, makanan segala macam kan di drop di satu tempat tuh. Penyaluran di situ juga berantakan. Adalah anggota dewan yang ambil buat buat kepentingan sendiri. Jadi di sini tuh nggak ngelihatnya itu udah nggak nolong buat semua, udah kayak ada kepentingan dalam kepentingan gitu. Baik, Dok, mungkin karena jadi nggak rata kan penyaluran. Betul. Sementara kita harus punya plan yang jelas untuk bisa mengirimkan bantuan secara merata kepada korban yang terdampak. Mungkin singkat saja, Dok, apa pesan Anda kepada publik yang mungkin belum sempat hadir dalam konser amal ini, atau untuk musisi yang belum hadir dalam konser amal ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Kita butuh dana jauh lebih besar. Saya yakin ini nggak akan cukup, 17 M itu nggak cukup. Saya berharap kemarin bisa terkumpul sampai 100 M malah. Iya betul. Wow. Jadi ya ini kesempatan buat ya tadi awam, publik umum secara keseluruhan silahkan berdonasi berapapun itu. Tapi yang juga nggak kalah penting adalah
perusahaan-perusahaan, company-company, please, mari kita sama-sama bergandengan tangan, sisihkan sebagian dari apa yang Anda dapat keuntungan selama ini buat CSR-nya di sini. Semoga dengan sumbangan yang dikumpulkan nanti bisa menjangkau seluruh korban bencana Sumatera. Terima kasih sekali lagi Dr. Tompi dan juga Inang Irma sudah kami akan berbagi. mengawalnya. Pastinya kita juga akan terus mengawal. Terima kasih Dr. Tompi dan juga Inang Irma sudah berbagi di Midnight Live pada malam hari ini. Dan demikianlah Midnight Live, Awmania. Kita jumpa lagi minggu depan di Midnight Live. Metro TV,